Jumpa lagi dengan saya, Pesvani Tambun. Hari ini tanggal 16 Desember 2024 dengan tema firman Tuhan, keluarga harus seia sekata. Temanya apa? Keluarga harus seia sekata. Mari masih dalam kebenaran firman Tuhan di bulan Desember dan November. Tuhan menyuruh saya untuk khotbah Kitab Wahyu. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apapun rintangan suara karena kemarin makan banyak daging, jadi agak sulit. Tetapi seperti hot baril saya tadi, jangan gampang menyerah. Amin. Saudara, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema penghakiman atas Babel. Mari ayat yang ke-12. Saya mulai ayat yang ke-12 dalam Wahyu pasal 17. Saya baca untuk kita semua. Dan ke-10 tanduk yang telah kulihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Kenapa khotbah saya tadi jangan gampang menyerah? Tiba-tiba rumah tangga yang puluhan tahun harmonis tiba-tiba jadi tidak harmonis. Kenapa? Iblis di akhir zaman dia ilmunya naik dari gelarnya cuma S3, doktor, dia naik level jadi profesor. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di mana Yesus yang kita sembah, Dia mau kita seia sekata. Persatuan dan kesatuan. Alangkah indah kalau di dalam satu keluarga, contoh 4 orang, suami, istri, 2 orang anak. Kalau 4-4 melayani Tuhan. Saudara, Kitab Wahyu boleh dibilang kitab kesimpulan. Kenapa saya katakan kesimpulan? Karena kitab yang paling terakhir, tidak ada kitab lain. Firman Tuhan memberikan tips, yaitu apa? Seia sekata. Jangan pandang enteng. Wah, Pak Pendeta, saya 40 tahun jadi majelis. Oh, enggak.
pendeta-pendeta besar, ketua umum, ketua daerah jatuh, apalagi lu cuma 40 tahun jadi majelis. Iblis itu umurnya seumuran hampir tertua dari semua manusia. Dia tangan kanannya Allah. Lucifer tangan kanannya Allah. Saudara bisa bayangkan Daud yang rohaninya tingkat dewa, ya bahasa dunia ya tingkat dewa. Ketika matanya dia tidak jaga, waktu dia naik di suatu rumah, dia lihat, oh ada barang bagus, ada gitar Spanyol, lagi mati ada perempuan cantik yang aduhai. Apa yang terjadi? Daud jatuh kan tidak? Jatuh bro, jatuh. Apalagi lu cuma 40 tahun. Daud siang dan malam. Daud dari masih anak-anak so bergaul intim. Intim bro, bukan cuma doa, besok 1 minggu nggak berdoa. Dia stabil. Tetapi ada satu waktu iblis tahu bahwa Daud tinggal sendiri di suatu rumah. Orang-orang sudah pergi berperang. Uria sudah pergi berperang. Jadi di akhir zaman ini tidak ada satupun manusia yang kebal. Saudara, Pastor Benny Hinn, wow, spektakuler. Dia mengadakan mujizat-mujizat. Waktu dia KKR di Sorong, pertama-pertama dia diurapi dengan luar biasa. Orang yang tangannya kecil, tiba-tiba dia doakan langsung jadi utuh seperti tangan saya yang tadinya kecil dari umur berapa. Hebat sekali. Asito, kesaksian dari Pastor Benny Hinn. Saudara, kalau dia waktu KKR di Surabaya, orang dari Jayapura, dari Papua, berlomba-lomba datang. Mau cari apa? Mau duduk di VIP paling depan. Harganya 2 juta pada waktu itu. Orang baku rebut beli. Mau lihat urapannya Benny Hinn. Tapi itu apa? Jatuh. Ini kesaksiannya dia. Jadi tidak ada yang kebal. Tidak ada. Makanya firman Tuhan, berjaga-jagalah setiap waktu. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ayat yang ke-13, mereka seia sekata. Kalau saudara membaca kitab Filipi, kitab Efesus, Allah menekankan kisah para rasul. Mereka bertekun dalam doa, seia sekata. Kata seia sekata kau dipraktekkan. Powerful banget. Sekali lagi, seia sekata kalau dipraktekkan powerful banget. Besar kekuatannya. Iklan bilang, the power to the more. Wah, iklan baterai bilang, powerful banget.
Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seia sekata. Ini raja-raja dengan binatang, mereka koalisi untuk melawan siapa? Yesus Kristus yang adalah Raja. Bro, raja-raja mau kumpul 1000 raja mau lawan Yesus, ujung kuku bro. Yesus yang kita sembah, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Oh, amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saudara kita melihat ayat yang ke-13 yang menjadi tema, mereka seia sekata. Di dalam gereja, kalau sampai terjadi seia sekata, gereja itu maju besar. Maju besar. Tetapi kalau gerejanya pecah, oh, nggak ada kemajuan. Saya jamin. Karena apa firman Tuhan yang berkata? Saya hanya menyampaikan. Jadi gereja, rumah tangga harus seia sekata. Amin. Saudara yang belum seia sekata di dalam keluarga, mari kami punya kebiasaan, ada saat-saat tertentu kami, Yosia yang umur baru mau 3 tahun, Yabes baru umur 5 tahun, kami bergandengan tangan. Saat ini kami anggotanya 7, 8 dengan Yemima di Manado. Kami selalu buat lingkaran, baku pegang tangan. Karena kami tahu, kalau kami seia sekata, powerful. Wow, dahsyat. Kuasa-kuasa sorga akan ditarik lewat seia sekata. Tertarik, tercurah, kuasa, mujizat di surga. Asalkan seia sekata. Kalau suaminya perintah harus A, istrinya bilang D, pasti nggak powerful. Power kecil, nggak powerful. Jadi tidak ada alasan untuk tidak seia sekata. Kalau suamimu engkau mau melihat dia naik pangkat, dia jadi PNS, dia jadi pimpinan di kantor, pimpinan di perusahaan, toko-tokonya dibuka, ada cabang. Haruslah berseia sekata, bergandengan tangan, sinonimnya. Karena Kitab Wahyu adalah salah satu kitab kesimpulan. Tidak ada lagi. Dan berbahagialah Kitab Wahyu sudah dimulai orang yang membaca dan mempraktikkan. Ada 2 kitab yang seperti kitab Mazmur. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik,
Tetapi yang mau menuruti nasihat kitab Wahyu pasti diberkati dengan luar biasa. Saya berani memberikan jaminan. Saya berani. Kenapa? Kitab Wahyu yang kita baca, Alkitab yang kita baca melalui kitab Wahyu. Amin. Amin. Saudara, ayat yang ke-13 sekali lagi. Mereka sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Iblis saja praktekan untuk mengalahkan Yesus, nggak mungkinlah satu-satu kita. Raja-raja, bahkan binatang itu, mereka bergandengan tangan dalam kasih. Itu yang mereka tahu, bahwa kalau orang Kristen bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Wow, iblis sudah langsung mundur. Pendeta, saya mundur dulu ya. Tapi iblis tidak bilang begitu. Tetapi saya hanya bergurau. Tetapi betul, dia mundur. Enggak ada celah di dalam gereja. Kalau gerejanya bersatu, majelis dengan majelis, majelis dengan jemaat, jemaat dengan pendeta. Wow, nggak ada tempat buat iblis. Tapi kalau jemaat dengan majelis baku-baku sikut, baku-baku, saya yang lebih benar, saya yang lebih hebat, pasti tidak ada powerful. Mujizatnya mungkin 1 atau 2. Tapi kalau saya sekata, mujizatnya bisa ratusan atau ribuan dalam 1 bulan. Kenapa? Firman Tuhan sudah menjamin. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Tidak ada yang bisa membantah. Tidak ada yang bisa mengalahkan Alkitab. Alkitab paling transparansi. Alkitab ini anak SD bisa baca. Nggak sembunyi-sembunyi. Nggak kayak yang lain lagi, ya kan? Kalau yang lain sembunyi-sembunyi. Kalau Alkitabnya orang Kristen, SD, asalkan, jangankan SD, ada anak TK sudah tahu baca. Dia bisa selidiki. Oh, Alkitab bisa diselidiki, bisa. Bisa dipelajari, sangat bisa. Karena ditulis dengan bahasa Indonesia. Nggak takut lagi. Nggak ada yang ditutup-tutupi lagi, ya kan? Alkitab luar biasa. TK saja bisa menyelidiki, apalagi sudah orang tua. Silakan bikin perbandingan dengan agamamu. Agama Hindu, agama Buddha, Konghucu, agama Muslim, silakan. Sekarang sudah zamannya transparansi. Kita bisa lihat di YouTube, kita bisa pelajari perbandingan agama. Dan saya percaya manusia Tuhan berikan akal untuk bisa mempelajari mana yang benar, mana yang salah. Tetapi sudah enggak zaman kalau kita mau berdebat. Yang orang-orang suka berdebat, saya kira terlalu kekanak-kanakan. Bagi saya kita enggak perlu. Bangsa Indonesia sudah berapa tahun merdeka. Sudah opa-opa. Sudah oma-oma. Jadi enggak zaman kalau mau berdebat. Agamaku
agamaku, agamamu, agamamu. Nggak perlu kita berdebat. Saya tidak bilang, oh harus Alkitab yang benar. Enggak. Tetapi saudara bisa lihat sendiri dengan matamu, dengan hatimu, pikiranmu. Karena saya percaya Bapak Presiden kita, Bapak Presiden yang ketiga kalau tidak salah, Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, yang saya sangat hormati. Matanya nggak begitu terang, tapi hatinya sangat terang. Dia gentleman, dia nggak bisa membohongi hatinya. Dan dia berkata, Natal bukan hanya dirayakan oleh orang Kristen. Seluruh dunia, semua agama. Itulah presiden kita. Ada 8 kalau tidak salah. Semuanya saya hormati. Dari Presiden Soeharto, Presiden Gus Dur, Presiden B.J. Habibie, Presiden Megawati, Presiden SBY, Presiden Jokowi, dan yang sementara memerintah Presiden Prabowo Gibran. Saya sangat menghormati. Apatah lagi Pak Gibran, dia berkata di penjual ST, beli semua ST-nya, borong. Wow, salut, salut, salut Pak Wakil Presiden. Ya, saudara, ayat yang ke-14, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah, sambutlah dia, Tuhan di atas segala Tuhan, ini huruf besar, dan Raja di atas segala raja. Saya senang sekali kata ini. Sehingga anak saya sempat pukul dengan tali. Waktu mempersiapkan pranatal, dia sengaja jalannya kayak gimana, mau melahirkan sudah mau pembukaan 1. Dokter suruh jalan, Bu, supaya cepat, jalan dulu ya Bu. Nah, itulah yang dilakukan anak saya yang keempat, umur 13 tahun. Dia jalan loyo-loyo. Aduh, Cun, sebentar lagi pranatal. Banyak kerja belum beres, kamu jalannya kayak gitu, Cun. Saya marah betul. Yang kita sambut bukan wali kota. Wali kota saja. Kepada Bapak Wali Kota, Bapak Benur Tomimano, kami mempersilakan. Kepada Bapak Camat, kami mempersilakan duduk di tempat yang paling depan. Hadirin dipersilakan berdiri. Wow, hormatnya segitu. Apatah lagi peristiwa Natal, kita menghormati Raja di atas segala raja. Oh haleluya. Merinding tubuh saya mengatakan Raja di atas segala raja. Merinding. Orang Aceh sudah pernah merasakan bagaimana Raja di atas segala raja dia bertindak. Yang sebentar lagi tanggal 26 Desember. Oh, bagaimana orang Kristen disuruh bikin Natalan di gunung. Apa yang terjadi? Taatlah orang Kristen, namanya di Aceh. Syariat Islam. Di Indonesia orang Kristen diajari taat. Diajari nggak boleh ngelawan, nggak boleh. Nggak boleh, apalagi membalas, lebih tidak boleh lagi. Tetapi Raja di atas segala raja dia bertindak. Oh haleluya. Inilah kuasa powerful
dari raja di atas segala raja, yang menciptakan emas yang ada di Freeport, tambang terbesar di dunia di Brasil, bahkan tambang-tambang yang ada, tambang di Morowali, tambang yang ada di Ternate, yang luar biasa. Ketika orang Kristen tersakiti, raja di atas segala raja sangat menghormati Natal. Dan tsunami yang besar-besaran tahun 2024 akan diperingati seluruh dunia. Tragedi terbesar di Indonesia, tsunami. Inilah kapasitas dari Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan, ini ditulis kata Tuhan. Raja di atas segala raja. Kau mau lawan kah? Orang Papua bilang, kau mau lawan kah? Tarada. Kau tarada bisa lawan. Siapapun tidak bisa lawan. Karena Yesus yang kita sembah, satu-satunya Allah yang bangkit. Tidak ada kubur permanen, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Wah, 3 hari aja bro, 3 hari saja Yesus mati. 3 hari, enggak lebih, enggak 4 hari, enggak 5 hari, apalagi 1 tahun, kagak, ya kan? Nah di sini dalam kitab Wahyu ini, kitab 100% akhir zaman ini, dan dia mengalahkan, ya ayat 4, mereka akan berperang melawan anak domba, yaitu Yesus, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil. Sudah banyak ustadz, kiai haji, agama Hindu, agama Buddha, Konghucu, Saksi Yehova yang terpanggil. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya. Ya, keselamatan tergantung dari responmu. Kalau engkau respon ya, keselamatan seperti penjahat yang ada di kiri kanan Yesus. Tetapi ketika engkau jawab no, ya sudah, api neraka menantimu. Tidak ada lagi kesempatan. Khotbah saya beberapa hari yang lalu, tinggal sedikit waktu untuk bertobat, tinggal sedikit. Ini sudah masuk masa-masa injury time. Tinggal hitungan menit bagi Tuhan. Tapi bagi manusia mungkin tahun, tetapi bagi Yesus hitungan menit. 1 hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi Allah. Itulah Allah kita. Nggak ada lawan, nggak ada. Biar saudara mau kumpul orang-orang terhebat di seluruh dunia ini, hampir ya 200 negara kalau nggak salah, nggak bisa lawan Tuhan. Biarpun seandainya orang Israel dia berubah melawan Tuhan, nggak bisa lawan. Mau orang Amerika mau bersatu seluruh dunia melawan Tuhan, nggak bisa. Lu mau pakai F berapa, F116, F200, nggak bisa lawan.
Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga, Dia adalah penguasa tunggal. Dia adalah raja di atas segala raja. Saya cukup sakit hati kalau Natal kemarin cukup banyak jemaat yang terlambat. Sakit hati saya karena yang kita sambut bukan cuma wali kota. 10 tahun selesai. Mau presiden tetap peraturan Indonesia 10 tahun selesai, nggak bisa nambah. Tetapi Yesus kita Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia kekal, artinya Alfa dan Omega. Makanya stola yang saya pakai ini Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dia ada pada kekekalan, nggak bisa dihitung. Yesus kita sudah berapa tahun di dunia? Sudah berapa tahun maksudnya menguasai dunia? Dia ada di sorga sudah berapa? Nggak bisa. Nggak ada alat yang mampu mengukur Yesus itu berapa tahun. Nggak ada. Alat tercanggih yang dibuat oleh mau Rusia kah, mau Cina kah, Jepang, nggak ada. Mau Iran kan nggak ada. Ya saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, bagi mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Ada 3 kategori, yaitu yang telah dipanggil, dipilih, dan setia. Dipanggil dulu, dipilih, dan setia. Ada orang yang pilih, di kategori yang kedua tiba-tiba dia sendiri yang mengundurkan diri. Tuhan, saya nggak jadi orang Kristen lagi. Bye-bye Tuhan. Dia nggak masuk kategori yang terakhir, yang ketiga, yaitu setia. Tapi kalau orang Kristen sudah masuk kategori yang setia, sampai nafas yang terakhir, death, dia tetap setia. Amin. Mari milikilah 3 bagian itu. Pertama dipanggil, dengar dia panggil nama saya. Angkat tanganmu. Saya mau ikut Yesus Tuhan. Saya mau tinggalkan agama saya yang lama. Karena saya sudah membaca kitab suci dari agama saya yang lama. Ternyata yang benar adalah kitab sucinya orang Kristen, yaitu Alkitab. Alkitab saya katakan, engkau nol kecil di TK, kalau engkau sudah bisa baca, bisa engkau selidiki, transparan, nggak ditutup-tutupi. Biasanya kalau pengertian ditutup-tutupi, banyak yang salah, banyak yang keliru, banyak dosa. Orang kalau dia bersinah, pasti semuanya ditutupi. HP-nya dikunci, pakai sandi, sandinya tingkat dewa. Dewa pun mau buka, tidak bisa buka. Seperti itu kalau ditutup-tutupi. Tetapi saya yakin Alkitabnya yang saya sembah, Allahnya yang saya sembah, transparansi. TK bisa baca, bisa selidiki, apalagi lu yang sudah orang tua, ya kan? Kau bisa baca dari Kejadian sampai Wahyu. Silakan, engkau hari ini masih berkata Alkitab nggak benar, silakan. Tapi tugas saya harus beritakan, saya harus sampaikan. Engkau mau komen negatif, silakan. Terima kasih Tuhan memberkati. Ada yang komen, wah ngawur, silakan. Gua tetap memberkati elu. Itu bahasa Jawa bilang, gua tetap memberkati elu. Sampai lu mati gua memberkati elu. Tetapi kalau elu mau mendengar firman Tuhan, terima kasih Tuhan, saya sangat bahagia. Satu jiwa yang bertobat lebih berharga
dari isi dunia ini. Wow, 1 jiwa, apalagi 2 jiwa, lebih spektakuler lagi. Mari, kalau saudara ada beban berat, marilah kepadaku, kepada Yesus yang letih lesu dan berbeban berat. Bahkan kesaksian dari pendeta Devi Basir, 500 miliar dia ada hutang, bisa lunas ketika dia sungguh-sungguh berdoa. Masuk ke kamar, nggak boleh teriak kepada manusia. Kita datang kepada manusia, saya juga punya hutang, ngapain lu mau datang saya? Saya juga banyak beban. Oh, malah kita dicaci maki, malah kita dihina. Siapa suruh kamu berhutang, ya kan? Tapi kalau datang kepada Yesus, 500 miliar. Bukan 5 miliar, 500. Gede banget, Re. Tapi Tuhan yang kita sembah hanya manusia yang berkata sukar. Di pikiran Yesus, di pribadi Yesus, tidak ada kata sukar. Sekali lagi, di dalam pribadi Yesus tidak ada kata sulit. Tidak. Karena dia Allah, Maha tahu, Maha hebat, Maha hadir, Maha kuasa. El Shaddai, El Shaddai, ya. Ayat yang ke-15, lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kulihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak, dan kaum dan bahasa. Ayat 16, dan ke-10 tanduk yang telah kulihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang. Dan mereka akan makan dagingnya, membakarnya dengan api. Ya, inilah yang terjadi. Ayat 17, 2 ayat lagi. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata, dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi. Nah, Tuhan berkata, Allah telah menerangi hati mereka dan untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata. Satu hal yang tidak boleh kita keluar atau kita mengelak, yaitu seia sekata. Suami istri, apapun bebanmu, engkau mau di PHK ataupun engkau sudah di PHK, mari masuk kamarmu. Jangan teriak cari manusia. Orang kaya saya, yang paling kaya siapa ya? Teman saya, teman sekolah saya, teman kuliah saya yang sudah berhasil siapa ya? Saya cari nomor HP-nya, saya minta tolong di dia. Enggak, dia enggak bisa tolong kamu. Ketika kamu dapat nomor teleponnya, dia, halo? Kita kan teman kuliah, kita duduknya berdekatan, katanya kamu sudah berhasil, tolong Kak. Saya juga bangkrut. Pasti begitu. Iya, tapi kalau kita lari kepada Tuhan, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya, di bawah kakinya Yesusku sentosa. Hanya lari kepada Yesus. Apapun pergumulanmu, anakmu mencaci maki engkau, anakmu enggak dengar-dengaran, anakmu setelah dia sudah berhasil, sudah pegang miliar, dia sepertinya enggak kenal orang tuanya. Lari kepada Yesus.
Jangan kita mengutuk. Oh, saya kutuk kamu 7 turunan. Enggak boleh. Sabar. Lari kepada Yesus. Banyak anak-anak di hari-hari ini yang berhasil. Lupa orang tua, kacang lupa kulit. Banyak. Tetapi jalan keluar yang firman Tuhan sampaikan di hari ini. Lari di kaki Yesus. Lari di kaki Yesus. Ayat yang terakhir. Dan perempuan yang telah kulihat itu adalah kota besar yang memerintah atau raja-raja di bumi. Pemberontak-pemberontak. Kami ada 4 kali hamba-hamba Tuhan, 4 kali jadi pemberontak di gereja kami, akan berhadapan dengan kitab Wahyu ini. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Berbahagialah jemaat GBI Pondok Daud yang tidak pernah memberontak di pelayanan Pondok Daud. Tapi kalau engkau pernah ikut memberontak, minta ampun kepada Tuhan. Karena ada penghakiman untuk menghakimi. Khusus jemaat yang memberontak. Khusus kita yang memberontak. Tuhan Yesus memberkati. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya berikan nilai 6 bagi yang sudah like, saya berikan nilai 7 bagi yang komentar, saya berikan nilai 8 bagi yang share, dan ya membagikan nilai 8, dan saya memberikan nilai 10 bagi yang nonton sampai habis, terlebih dia melakukan firman. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali.